Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara tim promotor, tim penguji dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi Doktor Saudara Diba Grace Aulia saya buka. Sebelum sidang ini saya lanjutkan, saya persilakan Saudara Sekretaris menyampaikan tata tertib sidang. Tata tertib acara sidang promosi Doktor Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Hadirin yang hadir secara daring selama sidang berlangsung tidak diperkenankan mengaktifkan audio pada aplikasi Zoom meetingnya terkecuali yang dipersilahkan untuk berbicara. Yang ketiga, hadirin yang hadir secara luring pada lokasi sidang selama sidang berlangsung tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat tetapi dalam posisi nada tidak aktif. Yang keempat, apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruangan sidang ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Terima kasih. Mohon petugas mempersilakan Prof. Vendus memasuki ruang sidang. Saya persilakan Ketua Tim Promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Prof. Vendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim pembahas, dan representasi Guru Besar Universitas Padjadjaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Diba Grace Aulia yang terdiri dari saya, Profesor Dr. Rizdiana SSIMN sebagai Ketua. Kedua, Profesor Dr. Arif S. Kartasasmita, SPM, Konsulen, MKes, PhD sebagai anggota. Dr. Fitri Lawati, MSc sebagai anggota. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promo Pendus. Saudara Promo Pendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari seminar usulan riset, ujian naskah disertasi, publikasi jurnal internasional, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor. Kami berharap Saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promo Pendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara ilmiah dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promo Pendus lahir di Bandung 6 Oktober 1996. Putri dari Ibu Ningsih AMD Kebidanan dan Bapak Suhartono MPD. Sulung dari dua bersaudara ini bertempat tinggal di Paseh, Kabupaten Bandung. Promo Pendus melanjutkan pendidikan sarjana S1 di Universitas Padjadjaran, Departemen Fisika, lulus tahun 2019. Promo Pendus kemudian melanjutkan pendidikan pada program Magister S2 dan memperoleh gelar Magister dari Fisika Universitas Padjadjaran pada tahun 2022. Promo Pendus terdaftar sebagai mahasiswa S3 pada program studi Doktor Bioteknologi Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada tahun 2022 dengan masuk tanpa melalui jalur ujian, yaitu masuk melalui jalur publikasi Q1. Promo Pendus telah menghasilkan 8 publikasi, 1 dalam status review dan 2 submitted, juga telah berhasil mendapatkan 2 award untuk Best Presenter.
Kami persilahkan Promopendus untuk mempresentasikan dan mempertahankan disertasinya. Baik, saya persilakan Saudara Promopendus menyampaikan ringkasan disertasi, waktunya tidak lebih dari 10 menit ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. DRA Ira Irawati MSI, Sekretaris Sidang Profesor Dr. Ernat Ir Suseno Amin, tim penelaah, tim promotor dan tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi dalam rangka sidang promosi doktor ini. Saya di Bagres Aulia, mahasiswa Prodi Doktor Bioteknologi dengan NPM 250-230-210506. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan penelitian disertasi saya dengan judul Pengembangan Bahan Silikon Oil sebagai Pengganti Vitrosumur pada Mata Manusia dengan tim promotor yaitu Profesor Dr. Rizdiana SSI MN, Profesor Dr. Arif S. Kartasasmita SPM MKes PhD, dan Ibu Dr. Fitrilawati MSc. Secara umum yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut, di mana pada penelitian ini saya melakukan beberapa sintesis untuk mengembangkan silikon oil dengan beberapa metode dan hasil juga temuan dan kebaruan publikasi yang saya dapatkan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana vitrosumur merupakan bagian pada mata yang merupakan bagian terbesar dengan karakteristik seperti pada tabel berikut yang berfungsi untuk optik dan menjaga struktur bola mata dan posisi retina. Vitrosumur ini dapat mengalami kerusakan yang mana dapat menyebabkan retina lepas dari tempatnya sehingga mengalami kelainan yang dinamakan dengan ablasi retina. Ablasi retina ini dilaporkan dapat menyebabkan kebutaan permanen dan kasusnya terus meningkat setiap tahunnya. Penanganan ablasi retina dapat dilakukan dengan prosedur pembedahan yang dinamakan dengan vitrektomi, yaitu mengganti vitrosumur dengan bahan pengganti buatan. Di mana sebagai kriteria ideal pengganti buatan terdapat beberapa persyaratan seperti yang ditampilkan pada slide. Hingga saat ini bahan pengganti yang telah dikembangkan ada 6 jenis, di mana silikon oil atau SO merupakan salah satu yang dinilai sebagai bahan pengganti vitrosumur terbaik karena dapat digunakan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Namun demikian, silikon oil yang telah tersedia secara komersial berdasarkan yang dikelompokkan berdasarkan viskositasnya ini, ketersediaannya sangat terbatas, impor dan mahal. Sementara itu kebutuhannya terus meningkat. Dan juga informasi secara global mengenai produksi SO ini sangat terbatas, maka diperlukan pengembangan produksi SO di Indonesia. Silikon oil itu sendiri merupakan polimer polisiloksan yang dapat disintesis dari beberapa bahan dengan metode yang berbeda, yang mana pada penelitian sebelumnya telah dilakukan pengembangan bahan silikon oil komersial yaitu polidimetilsiloksan dan bahan alternatifnya polimetil hidrosiloksan atau PMHS. Kedua pengembangan ini terdapat keterbatasan di mana belum menghasilkan viskositas yang lengkap dan belum mendapatkan hasil yang efektif karena waktu polimerisasi yang lama dan menghasilkan hasil akhir atau yield yang kecil kurang dari 50%. Maka dari itu, berdasarkan dari kriteria ideal yang diperlukan sebagai bahan pengganti vitrosumur dan penelitian yang sudah ada, maka saya telah merangkum keterbatasan pengembangan produksi PDMS dan PMHS di Indonesia sebagai berikut, di mana terdapat keterbatasan yang pertama yaitu belum terdapat viskositas yang lengkap yaitu rendah menengah tinggi, kemudian informasi stabilitas, ketahanan terhadap gangguan, toksisitas, dan juga sintesis dalam skala besar belum dilakukan. Maka dari itu, dengan keterbatasan yang ada, dengan rumusan masalah yang ditampilkan pada slide berikut, tujuan dari penelitian yang saya lakukan yang pertama adalah mendapatkan PDMS viskositas rendah, menengah, dan tinggi dalam skala lab, dan scale up hingga 10 kali dengan sifat fisis yang stabil, tahan terhadap gangguan dan tidak toksik. Kedua, mendapatkan PMHS sebagai alternatif dari PDMS dengan kualitas yang sesuai untuk aplikasi bahan pengganti vitrosumur, yang mana diharapkan manfaat dari penelitian ini adalah tersedianya bahan PDMS dan PMHS sebagai cairan pengganti vitrosumur pada mata manusia yang siap diproduksi dalam skala besar di Indonesia.
Adapun lokasi penelitian untuk disertasi ini adalah sebagai berikut. Kemudian dari hasil disertasi yang saya dapatkan pada penelitian ini terdapat 3 bahan utama untuk menghasilkan silikon oil, yaitu yang pertama monomer komersial oktametil siklotetrasiloksan atau disebut dengan D4 dengan 2 kemurnian low grade dan high grade. Kemudian PDMS yang disintesis dari bahan klorosilan yaitu diklorodimetilsilan atau DCDMS, dan bahan alternatif PMHS dari klorosilan diklorometilsilan. Bahan-bahan tersebut disintesis melalui 2 metode, yaitu ring opening polymerization atau ROP dan metode hidrolisis kondensasi, yang mana dilakukan optimasi parameter sintesis dan menghasilkan beberapa viskositas seperti yang tertera pada slide berikut, dan beberapa temuan dan publikasi yang dihasilkan. Untuk yang pertama, sintesis PDMS dari D4 low grade. Sintesis ini menghasilkan PDMS viskositas rendah dan menengah, di mana memiliki keunggulan yaitu tegangan permukaan yang lebih besar dibandingkan bahan komersial. Kemampuan ini diharapkan dapat menurunkan kecenderungan terhadap emulsifikasi, yang mana merupakan kekurangan atau keterbatasan yang sangat dihindari untuk penggunaan PDMS sebagai bahan pengganti fitrosumor. Selain itu, bahan ini juga telah mendapatkan yield yang besar, yaitu lebih dari 50%. Sampel telah dikarakterisasi gugus fungsi dan strukturnya yang menampilkan bahwa sampel memiliki gugus khas PDMS yang sama dengan komersial dan yang terkonfirmasi dengan spektra NMR dengan sedikit residu D4. Selanjutnya, uji stabilitas dihasilkan bahwa sampel memiliki stabilitas yang baik dengan waktu optimal yaitu 5 bulan. Selain itu, untuk stabilitas hingga bulan ke-15 terdapat sedikit perubahan. Untuk uji toksisitas, hasil menunjukkan bahwa sampel memiliki kemampuan yang tidak toksik atau tidak menunjukkan kerusakan berdasarkan uji toksisitas headcam in vitro. Yang kedua adalah D4 high grade. PDMS dari D4 high grade telah disintesis pada skala lab dan juga scale up dari 1 hingga 10 kali dan menghasilkan viskositas yang lengkap, yaitu rendah, menengah, dan tinggi dengan dilakukannya optimasi waktu sintesis. Variasi waktu sintesis ini menghasilkan variasi jenis yang lengkap untuk viskositas PDMS. Kemudian scale up berhasil dilakukan dari 2 hingga 10 kali, ditunjukkan dengan volume akhir yang meningkat. Sampel juga menunjukkan keunggulan dengan tegangan permukaan yang tinggi dan yield yang tinggi. Untuk uji stabilitas yang dihasilkan, sampel menunjukkan stabil atau signifikan selama waktu pengujian. Selanjutnya, uji ketahanan terhadap emulsifikasi menunjukkan bahwa sampel memiliki ketahanan yang baik terhadap emulsifier berupa cairan infus dan juga protein albumin. Sementara untuk antibakteri menunjukkan bahwa tidak ada zona hambat dan tidak menjadi media tumbuh. Uji toksisitas menunjukkan bahwa sampel tidak bersifat toksik secara in vitro, dan uji sitotoksisitas melalui metode Resazurin menunjukkan bahwa morfologi sampel ini tidak mengalami kerusakan sehingga sampel dikategorikan sebagai tidak toksik. Kemudian yang ketiga, sintesis PDMS dari DCDMS. Yang pertama dengan teknik self polymerization pada suhu rendah. Dihasilkan beberapa viskositas, yaitu viskositas tinggi. Kemudian untuk sintesis suhu rendah juga telah menghasilkan viskositas tinggi dan menengah. Sintesis suhu rendah menghasilkan monomer yang mana perlu polimerisasi lanjutan secara terpisah. Sementara sintesis pada suhu tinggi telah dilakukan tanpa memerlukan polimerisasi lanjutan. Namun pada penelitian ini belum dihasilkan viskositas yang rendah. Hasil uji karakterisasi dengan gugus fungsi dan NMR juga UV-Vis menunjukkan bahwa transmitasi sampel mendekati 100% dan gugus fungsi yang menunjukkan sebagai PDMS komersial yang terkonfirmasi dengan spektra NMR. Sementara uji toksisitas juga menghasilkan bahwa sampel tidak toksik secara in vitro. Yang keempat adalah sintesis bahan alternatif PMHS. Sintesis PMHS telah dilakukan dengan variasi suhu rendah dan suhu tinggi. Sintesis suhu rendah memerlukan polimerisasi lanjutan dan KOH sebagai katalis, yang mana juga dapat disintesis dengan jumlah bahan yang sedikit namun memerlukan waktu sintesis yang lebih lama. Sementara sintesis dengan suhu tinggi tidak memerlukan polimerisasi lanjutan
dan memiliki keunggulan di mana yield dan tegangan permukaannya lebih besar dibandingkan dengan suhu yang rendah. Karakterisasi gugus fungsi dan struktur menunjukkan bahwa sampel memiliki struktur khas PMHS dengan satu puncak SiH yang terkonfirmasi dengan spektra NMR dengan dua puncak yaitu SiH dan SiCH3 yang merupakan gugus khas dari PMHS. Sementara uji toksisitas menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya hemorrhage, lisis, dan koagulasi yang menunjukkan bahwa sampel tidak toksik secara in vitro. Dari hasil pengembangan yang telah dilakukan, maka saya telah melengkapi keterbatasan yang sebelumnya ada, di mana di sini sudah dihasilkan berbagai viskositas PDMS dan PMHS, dan juga didapatkan informasi stabilitas, ketahanan, dan toksisitas bahan. Meskipun belum seluruhnya dilakukan atau didapatkan, pada penelitian ini juga telah berhasil disintesis PDMS sebagai pengganti vitreous humor dengan skala yang besar. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana yang pertama, sintesis PDMS dapat dihasilkan dengan dua bahan berbeda, yaitu monomer D4 dengan dua kemurnian melalui metode ring opening polymerization dengan optimasi parameter sintesis sebagai berikut. Telah dihasilkan beberapa viskositas PDMS, di mana secara sifat fisik, kimia, dan toksisitas sampel ini menunjukkan bahwa stabil, tidak toksik, dan juga tahan terhadap bakteri. Kemudian untuk yang kedua, PDMS juga dapat dihasilkan dari sintesis diklorodimethilsilan atau DCDMS melalui metode hidrolisis kondensasi, menghasilkan viskositas yang lengkap, dan ditemukan bahwa sintesis pada suhu tinggi dikategorikan atau dinilai sebagai metode yang paling efektif karena tidak memerlukan polimerisasi lanjutan secara terpisah. Sementara yang terakhir, untuk sintesis PMHS sebagai alternatif dari PDMS telah didapatkan dengan menggunakan rasio bahan terkecil tanpa menggunakan katalis KOH dan tidak memerlukan purifikasi ekstra. Sintesis ini tidak memerlukan polimerisasi lanjutan. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, telah terdapat output berupa publikasi sebagai berikut, di mana terdapat 5 artikel yang telah publish atau terbit sebagai penulis pertama di jurnal Q1 dan Q2. Kemudian 3 artikel sebagai penulis kedua yang berstatus publish di jurnal Q1, Q2, dan Q3. 1 artikel accepted dan 2 under review di jurnal Q2. Berikut juga seminar yang telah saya ikuti selama perkuliahan doktor, dan award yang saya dapatkan. Terdapat 2 award sebagai best presenter dan best poster. Juga saya mengikuti program pertukaran pelajar, yaitu yang pertama Sakura Science Exchange ke Jepang, dan yang kedua adalah program internasional program associate Riken Jepang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada tim penguji apakah dapat menerima presentasi Saudara Promovendus dan melanjutkan sidang ini. Terima kasih. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Saya persilakan Saudara Profesor Dr. Rizdiana SSI Masters of Engineering selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saudara Promovendus, kita ketahui penelitian mengenai cairan pengganti vitreous humor ini telah dilakukan di luar sana. Ada Karamoy, ada Rowe, dan lain sebagainya. Itu mulai tahun 82, kemudian tahun 90, tahun 2000 itu diakselerasi terus. Penelitian-penelitian tentang cairan pengganti vitreous humor karena kondisi tadi ya manusia atau banyak sekali pasien-pasien yang memerlukan untuk penggantian cairan vitreous humor. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang ada di luar negeri, minta dijelaskan novelty dari penelitian yang Promovendus lakukan selama ini. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua,
harapan dari Promopendus untuk pengembangan bahan pengganti pitrosumor ini di masa yang akan datang ingin seperti apa? Dua pertanyaan itu saya pikir cukup. Terima kasih, Bu Ketua. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab untuk yang pertanyaan pertama. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan juga dengan bahan komersial yang ada, sintesis atau penelitian yang saya lakukan ini memiliki kebaruan di mana dilakukan beberapa optimasi parameter sintesis dan juga pemilihan bahan yang berbeda-beda untuk menghasilkan bahan PDMS atau silikon oil komersial. Yang pertama, selain disintesis dengan monomer komersial yang sudah ada, kami juga mensintesis dari bahan prekursor yang dapat menghasilkan monomer yang kemudian dapat dipolimerisasi untuk menjadi polimer. Kemudian dari metode-metode yang dihasilkan telah berhasil disintesis PDMS dengan beberapa viskositas berbeda yang lengkap, yaitu rendah, menengah, tinggi, yang memiliki karakteristik yaitu keunggulannya adalah tegangan permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan bahan komersial dan juga penelitian-penelitian pada sebelumnya, yang mana tegangan permukaan ini sangat menjadi parameter penting pada bahan pengganti vitrosumor karena merupakan penanggung jawab atau yang berfungsi pada sampel untuk menjaga sampel tidak teremulsifikasi. Emulsifikasi ini merupakan salah satu hal yang dihindari pada penggunaan vitrosumor, pengganti vitrosumor, karena dapat menyebabkan komplikasi jika terjadi di dalam mata manusia. Untuk itu, tegangan permukaan yang tinggi menjadi poin penting yang saya rasa menjadi keunggulan dari penelitian yang didapatkan. Kemudian yang kedua, dari penelitian-penelitian yang sebelumnya juga telah didapatkan yield yang besar, yang itu lebih dari 50%, bahkan mendekati 100%, yang mana saya harap untuk sintesis ke depannya juga ini menjadi poin penting untuk dapat dikembangkan dan diproduksi dalam skala besar. Kemudian pada sintesis yang dilakukan juga telah disintesis bahan alternatif dari PDMS karena di pasaran juga kami memiliki kendala dan kami berharap bahwa kita juga dapat memproduksi bahan alternatif lain, yaitu yang di sini dikembangkan adalah PMHS. PMHS ini sebetulnya adalah polimer, polisiloksan juga, namun secara komersial itu sebetulnya tidak dapat diaplikasikan sebagai pengganti vitrosumor karena viskositasnya itu sangat rendah, yang mana tidak cocok untuk pengganti vitrosumor. Namun pada penelitian yang saya lakukan bersama tim, kami telah dapat memproduksi PMHS sebagai alternatif dari PDMS dengan viskositas yang sesuai dan karakteristik-karakteristik lainnya seperti indeks bias dan tegangan permukaan yang dapat diaplikasikan cocok sebagai pengganti vitrosumor pada mata manusia. Untuk itu, untuk pertanyaan kedua, harapan dari saya untuk selanjutnya adalah di mana pada penelitian ini sudah dilakukan berbagai pengujian dan sintesis awal, yang mana juga telah didapatkan formulasi scale up, walaupun sudah sampai 10 kali dari skala lab. Saya harap penelitian ini ke depannya dapat terus dikembangkan, dilengkapi untuk mendapatkan bahan dengan kriteria yang memenuhi bahan ideal pengganti vitrosumor. Dan juga bahan ini dapat diproduksi secara massal ke depannya dengan merek dagang Unpad, menggunakan merek Unpad, yaitu silikon oil Unpad yang dapat diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan swasembada produk lokal di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. Arief Kartasasmita, spesialis mata MKes PhD sebagai anggota tim promotor. Baik, terima kasih Prof. Ira, Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Promovinus, Saudara Diba ya. Walaupun dengan berbagai macam tantangan pada saat COVID dan seterusnya, tapi alhamdulillah penelitian bisa diselesaikan sampai taraf ini dengan hasil yang sangat baik dan membanggakan.
Namun demikian, sebagai salah seorang anggota promotor yang tentu harus memberikan konfirmasi dan juga menyampaikan pertanyaan di akhir pada ujian ini, maka saya ingin menyampaikan satu pertanyaan saja pada Saudara Liba terkait dengan sebetulnya kalau kita lihat penelitian ini adalah penelitian tidak mudah, terutama dalam kaitan ini ada multidisiplin yang harus ditempuh. Tadi saudara walaupun Prof. Venus ini adalah ahli fisika, tetapi tetap harus mempelajari toksisitas pada pembuluh darah, lalu indeks refraksi pada retina dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya karena seorang dokter adalah seorang juga filosofis of doctors. Bagaimana saudara melihat jalanan pengembangan ilmu penelitian yang dilakukan ditinjau dari tingkat filosofis, khususnya dari sisi epistemologi, bagaimana sebuah ilmu dan novelty yang tadi disampaikan ini dapat ditarik khususnya dalam penelitian-penelitian yang bersifat multidisiplin yang melibatkan berbagai macam cabang ilmu yang sudah dapatkan selama penelitian. Ini harapannya kalau ditinjau secara filosofis dan bagaimana filosofi ini bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari Anda sebagai peneliti pada saatnya nanti atau sebagai seorang saintis yang dapat mengembangkan ilmu secara lengkap. Mangga. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Untuk penelitian pengembangan bahan silikon oil ini sendiri memang begitu banyak tantangan yang saya hadapi, terlebih saya ini merupakan lulusan S1 dan S2 dari fisika, namun dari awal sejak saya terjun ke penelitian ini, yang mana sejak S2 Prof, saya memiliki keingintahuan yang sangat besar dan keinginan yang sangat besar untuk mengembangkan penelitian ini karena ini merupakan hal yang sangat baru bagi saya dan juga harapan saya dan keinginan saya adalah penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak orang, terutama masyarakat di Indonesia. Sebagai penelitian yang multidisiplin, tentu saja penelitian ini tidak bisa tercapai jika saya hanya fokus untuk meneliti atau mempelajari satu hal. Pada penelitian ini tentu saja banyak hal yang hal-hal baru yang saya pelajari, baik secara otodidak, diskusi dengan para pembimbing dan peneliti, juga kolaborasi dengan beberapa kolega dan juga staf-staf yang ada di laboratorium di Unpad, yang mana dari awal penelitian ini saya melihat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan bahan silikon oil ke dalam tubuh manusia, sehingga terdapat beberapa aspek yang harus dipelajari dan juga menjadi tujuan untuk bahan penelitian ini. Yang pertama adalah kami melihat dari segi metode sintesis atau cara untuk memproduksi dari bahan silikon oil, baik bahan PDMS maupun PMAS. Dari keterbatasan yang ada, saya mempelajari dan mengambil kesimpulan bahwa dari sejak awal yang perlu dilakukan adalah untuk melihat penelitian-penelitian yang sudah ada dan keterbatasan apa yang ada dan dapat dilakukan, dan juga untuk memenuhi keterbatasan-keterbatasan tersebut. Untuk itu dari penelitian ini memang jauh, masih ada beberapa tahap yang harus dilewati untuk dapat diaplikasikan sebagai bahan pengganti vitrosumor. Namun di sini yang saya lakukan adalah meneliti berbagai aspek fisis, kimia, dan biologis yang menjadi poin-poin penting terlebih dahulu. Yang mana pertama adalah proses produksi dari sintesis PDMS dengan memperhatikan bahan-bahannya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari sifat-sifat apa saja yang diperlukan dari bahan tersebut untuk diaplikasikan sebagai pengganti vitrosumor, baik dalam sifat fisis, kimia, dan biologis, sehingga akhirnya dapat diproduksi untuk harapannya dapat diproduksi untuk skala besar di Indonesia. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Fitri Lawati MEC selaku tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ketua Sidang.
Dari penelitian yang dilakukan ya, jadi pengalaman yang didapat, sekarang sudah berhasil disintesis silikon oil dari 3 macam prekursor. Nah, saya ingin saudara menjelaskan bagaimana hasil dari ketiga macam tersebut, lalu dikaitkan dengan manfaatnya untuk produksi silikon oil di Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Fitrilawati atas pertanyaannya. Silikon oil yang dihasilkan ini dikategorikan secara komersial ada 3, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Ketiga bahan tersebut sangat diperlukan dalam penggunaannya sebagai bahan pengganti vitreous humor karena diperlukan untuk berbagai kasus yang ada tergantung dengan kondisi pasien dan durasi dari penggunaan yang diharapkan ke depannya pada pasien tersebut. Silikon oil yang dihasilkan di sini telah memiliki keunggulan, yaitu yang pertama tegangan permukaan yang tinggi, yang mana tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Tegangan permukaan tinggi ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan bahan untuk menurunkan kadar emulsifikasi yang sangat dihindari untuk pengganti vitreous humor, untuk bahan pengganti vitreous humor. Kemudian silikon oil yang dihasilkan baik dari PDMS dan PMHS ini telah diuji stabilitas dan toksisitasnya terhadap berbagai gangguan juga, yang menghasilkan bahwa sampel ini tidak toksik, kemudian stabil dalam waktu penyimpanan tertentu, dan juga tahan terhadap gangguan yang mana sesuai dengan kriteria bahan vitreous humor. Harapannya penelitian ini dapat terus dilakukan dan juga dikembangkan untuk kemudian masuk ke tahap pengujian selanjutnya sebelum digunakan ke dalam tubuh manusia. Terima kasih. Baik, sudah selesai dari tim promotor, berlanjut ke tim penguji ya. Berkenan minum dulu? Pulsa ya? Baik, kita lanjutkan ya. Kita beralih kepada tim penguji. Saya persilakan Saudara Profesor Dr. Andes Togar Saragi MSc selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Dari guru besar, ada beberapa hal yang menjadi tantangan di dalam setiap pekerjaan kita ketika kita menyelesaikan studi doktoral. Ya, saya punya satu pertanyaan, ada satu saran yang sifatnya kepertanyaan tapi jadi pertimbangan untuk tantangan ke depan. Yang pertama adalah bagaimana cara mengoptimalkan viskositas dan indeks bias PDMS atau PHMS agar lebih mendekati vitreous humor alami? Karena kita tahu satu sisi viskositas tinggi tapi tegangan agak kontroversi gitu ya. Kita kadang-kadang mau tegangan bagus tapi viskositas agak berbeda gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menyelesaikan ini, kamu sudah melaksanakan secara in vitro ya, baik suhu maupun waktu, walaupun belum sampai ke bulan ya, pasien itu kan sampai ke tahunan. Tantangan ketika pasien itu khawatir ya, baik itu menggunakan yang sudah komersial atau yang apalagi ini masih tahap lab gitu ya. Kadang-kadang saudari Provendus berpikir ini nanti kalau dipakai in vivo seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu kira-kira ini tantangan yang Provendus bayangkan mengenai kekhawatiran tadi. Bagaimana caranya agar meminimalisir
ketidakcocokan modulus elastisitas atau adhesi yang berlebihan antara material sehingga tidak menimbulkan efek lain misalkan seperti katarak gitu ya. Nah, itu saran pertama yang sifatnya pertanyaan yang sifatnya saran. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ini kan ujinya masih di telur ya, di in vitro gitu. Kalau misalkan ini nanti dipakai untuk in vivo. Nah, kira-kira seperti apa antisipasi untuk mempelajari respon material terhadap gerakan-gerakan mata ya, mungkin bisa nanti digunakan alat ukur seperti analisa mekanikal dinamik. Jadi kalau misalkan matanya bergerak ke kiri kanan gitu, apakah masih terjadi ketidakstabilan di antara cairan dan retinanya. Itu saja mungkin yang dua itu. Baik, terima kasih Prof. Togar atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, betul untuk menghasilkan silikon oil dengan berbagai viskositas dengan kriteria ideal itu merupakan tantangan yang sangat besar, di mana telah disebutkan bahwa silikon oil komersial ini terdapat tiga viskositas yaitu yang pertama rendah, menengah, dan tinggi. Untuk viskositas rendah itu sendiri secara teori dan juga pelaksanaannya ini memiliki keunggulan di mana bahan ini banyak digunakan, lebih dipilih oleh para ahli bedah karena mudah untuk diinjeksikan dan juga dikeluarkan. Sementara untuk viskositas tinggi memiliki keunggulan yang mana tahan terhadap emulsifikasi lebih besar dibandingkan dengan viskositas yang rendah. Kemudian dalam perjalanannya PDMS silikon oil komersial ini juga dikembangkan viskositasnya menjadi yang terbaru adalah viskositas menengah, Prof. Viskositas menengah ini pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan seperti acuan kami yaitu Karamoy dan lain-lain itu memiliki keunggulan di mana bahan ini selain mudah untuk digunakan karena viskositasnya ini tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, namun juga memiliki tegangan permukaan yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan bahan silikon oil yang viskositasnya tinggi. Pada penelitian sebelumnya, silikon oil viskositas menengah ini dihasilkan dengan proses produksi yang menurut kami itu cukup sangat sulit karena mencampurkan bahan dengan berat molekul yang sangat panjang dengan konsentrasi low molecular weight atau PDMS dengan rantai pendek untuk menghasilkan viskositas yang rendah. Sementara yang kami lakukan di sini adalah mengatur optimasi parameter sintesis sehingga didapatkan PDMS viskositas menengah tanpa adanya pencampuran dengan viskositas atau sampel dengan rantai yang sangat panjang. Itulah yang menjadi salah satu juga keunggulan dari sintesis atau penelitian yang saya lakukan, di mana di sini sintesis dari viskositas menengah itu mudah untuk diinjeksikan dan dikeluarkan, juga memiliki tegangan permukaan yang tinggi sehingga dapat menurunkan terjadinya emulsifikasi. Kemudian berkaitan juga dengan emulsifikasi yang mana sangat dihindari dalam penggunaannya sebagai vitrosumol. Emulsifikasi ini dilaporkan dapat terjadi ketika bahan berkontak dengan jaringan mata di sekitarnya. Emulsifikasi ini juga dapat terjadi karena adanya beberapa surfaktan seperti protein, darah yang mana ada pada tubuh manusia. Dari laporan-laporan yang telah didapatkan, emulsifikasi ini dapat dihindari dengan cara yaitu mengeluarkan silikon oil dari mata manusia sebelum terjadinya emulsifikasi, yang mana penelitian-penelitian sebelumnya telah dilaporkan bahwa untuk mengeluarkan dan menginjeksikan kembali bahan silikon oil, waktu terbaiknya adalah sekitar 3 hingga 6 bulan. Untuk itu emulsifikasi dapat dihindari dengan melakukan prosedur tersebut, Prof. Kemudian yang kedua adalah
untuk diaplikasikannya sebagai pengganti vitrosumor, tentu saja parameter-parameter lain seperti yang Profesor sebutkan tadi itu sangat berpengaruh dan penting, dan juga menjadi perhatian bagi saya untuk mengembangkan bahan ini ke depannya. Seperti yang tadi telah disebutkan bahwa silikon oil ini juga akan dipengaruhi oleh gerakan bola mata, yang mana kami juga telah memikirkan hal itu sebelumnya, beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Maka walaupun memang belum dilakukan saat ini, tapi telah direncanakan untuk kedepannya bahan ini juga dimodelkan seperti itu, Prof. Baik dengan sistem komputasi untuk mengetahui secara pemodelannya, dan juga dengan melakukan pengujian-pengujian untuk melihat rheologi atau sifat mekanik bahan berdasarkan dari dinamika bahan tersebut ketika digunakan sebagai pengganti vitrosumor. Itu mungkin Prof yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Nur Atik MKes PhD selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Terima kasih Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat Promovendus. Saudari Diba sudah melakukan riset yang pasti tidak mudah. Terus kemudian tadi juga disampaikan bahwa ini sangat multidisiplin. Tadi juga sudah dijelaskan terkait epistemologi yang pada akhirnya menjelaskan bahwa hakikat keilmuan itu sendiri pada akhirnya tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi pada saat kita berbicara tentang kebermanfaatan, maka satu ilmu harus berinteraksi dengan ilmu lain gitu. Maka terkait atau menyambung dari apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini, saya ingin bertanya, kalau seandainya memang ini dirasa sudah hasilnya sudah puas bagi Promovendus, maka sebelum diimplementasikan, meskipun sudah dilakukan uji in vitro, maka pertanyaan saya, apakah masih perlu dilakukan uji in vivo dalam hal ini dengan menggunakan animal, kemudian dilanjutkan dengan kalau seandainya memang sepakat untuk dilakukan uji in vivo, terus kemudian sebelum diimplementasikan ke human atau ke pasien, apakah memang perlu juga dilakukan uji klinis seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Menyambung juga dengan pertanyaan sebelumnya dari Profesor Togar bahwa penelitian ini sudah dilakukan pengujian namun baru secara in vitro. Untuk pengembangannya masih harus dilakukan beberapa pengujian karena sebagai bahan yang tujuannya adalah digunakan ke dalam tubuh manusia, tentunya kita sebagai peneliti harus memastikan bahwa bahan ini memiliki efek yang aman untuk digunakan dalam tubuh manusia. Maka dari itu sebelum pada pengujian selanjutnya, yang saya sarankan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk pengujian selanjutnya sebelum dilakukan pengujian uji klinis, perlu dilakukan uji in vivo yang mana sebagai model untuk pengujian ke dalam makhluk hidup. Contohnya adalah dengan menggunakan mata kelinci. Kemudian untuk mencapai pengujian tersebut sebelumnya juga perlu dilakukan konfirmasi ulang untuk memastikan keamanan bahan yang mana juga dapat dilakukan dengan mengantisipasi dari kemurnian bahan tersebut, Prof. Kenapa? Karena dilaporkan bahwa bahan yang memiliki surfaktan atau impuritas itu dapat mempengaruhi kinerja bahan, dapat menurunkan sifat bahan yang mana dapat mempengaruhi terhadap emulsifikasi, menyebabkan komplikasi dan berujung pada bersifat toksik. Untuk itu, saya sarankan untuk penelitian selanjutnya adalah yang harus diperhatikan, meskipun uji in vitro ini juga sebetulnya telah mengkonfirmasi bahwa sampel ini tidak bersifat toksik, yang mana dari penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa sampel dengan ukuran kadar low molecular weight atau impuritas tertentu itu ada minimalnya, yang menunjukkan bahwa sampel dapat digunakan
karena bersifat tidak toksik. Namun demikian, kami harapannya adalah sampel ini benar-benar aman untuk digunakan. Maka harapannya sampel ini selanjutnya penelitiannya dapat dilanjutkan dengan melakukan filtrasi atau memurnikan bahan, memastikan kemurnian dari bahan tersebut. Yang selanjutnya harapannya adalah sampel ini telah aman digunakan untuk uji in vivo. Kemudian dari uji in vivo itulah nanti diobservasi hasilnya, bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup, yang kemudian juga harapannya dapat dilanjutkan dengan uji klinis terhadap manusia. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Anissa Aprilia, SSI, MSI sebagai oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Ya, terima kasih pada Ketua Sidang. Selamat, Saudari Diba. Baik, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah Saudari lakukan, Saudari mendapatkan 3 jenis viskositas dari silikon oil untuk mengganti cairan hidrosumur pada mata manusia. Menurut dari pengalaman Anda atau dari hasil penelitian Anda, parameter apa yang paling penting dalam mempengaruhi hasil viskositas tersebut, juga terkait dengan besaran yield yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah potensi untuk produksi massal dan juga komersialisasi dari hasil penelitian Saudari? Kemudian apakah menurut Saudari terdapat tantangan yang besar dalam merealisasikannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah untuk menghasilkan silikon oil, baik itu PDMS maupun bahan alternatif PMHS, tentu ada beberapa parameter yang sangat penting, yang mana sangat mempengaruhi terhadap hasil dari karakteristik yang dihasilkan. Yang pertama adalah untuk menghasilkan viskositas dengan nilai-nilai tertentu, yaitu rendah, menengah, tinggi. Parameter sintesis yang sangat mempengaruhi untuk metode sintesis, yang pertama adalah sintesis dengan menggunakan bahan oktametilsaklotetrasoleksan atau monomer komersial. Dari sintesis menggunakan bahan tersebut, metode yang dilakukan adalah metode ring opening polymerization, yang mana dalam tahapannya monomer ini berbentuk siklik atau saling berikatan satu sama lain. Untuk itu, untuk dapat menghasilkan viskositas yang lebih tinggi dengan viskositas rendah, menengah, dan tinggi, maka parameter yang sangat mempengaruhi pada proses sintesisnya adalah yang pertama adalah inisiator yang juga bersifat sebagai katalisator, Bu. Kemudian selanjutnya adalah suhu, yang mana suhu ini juga sangat mempengaruhi pada proses reaksi untuk mempercepat reaksi dan juga jangan sampai menghasilkan sampel yang sudah menguap gitu. Jadi harus diatur juga suhunya dan juga waktu sintesisnya. Kemudian untuk sintesis menggunakan bahan diklorosilan dengan metode hidrolisis kondensasi, parameter yang sangat mempengaruhi adalah yang pertama adalah pelarut yang digunakan. Pelarut yang digunakan ini sangat mempengaruhi di mana pH-nya ini baik asam atau basa sangat mempengaruhi proses reaksi, baik mempercepat atau memperlambat proses hidrolisis dan proses kondensasi perpanjangan rantai sampel polimer. Yang kedua adalah sama seperti metode ROP, yaitu suhu dan waktu dari sintesisnya. Sementara untuk yield, baik untuk metode ROP maupun hidrolisis, untuk sintesis PDMS dan PMHS, ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah waktu sintesis, suhu dan waktu sintesis yang pertama, dan yang kedua adalah rasio dari bahan tersebut. Yang mana pada penelitian ini telah dilakukan optimasi-optimasi dari parameter-parameter yang telah tadi saya sampaikan, sehingga dapat menghasilkan
viskositas yang lengkap, rendah, menengah, tinggi, dan yieldnya lebih besar dari 50%, bahkan sudah hampir mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode yang dilakukan efisien untuk menghasilkan bahan dengan karakteristik yang baik dan menghasilkan hasil akhir dengan jumlah yang besar. Selain itu, untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan tantangan untuk pengembangan bahan silikon oil ke depannya. Tentu penelitian yang saya lakukan ini masih terbatas pada sintesis skala lab dan juga scale up yang baru dilakukan dengan jumlah hingga 10 kali lebih besar dari skala lab. Sementara itu dalam prakteknya untuk nanti diproduksi secara massal tentu jumlah yang dibutuhkan lebih banyak dan lebih kompleks yang harus diperhatikan. Namun dari penelitian-penelitian yang saya lakukan telah didapatkan formulasi seperti yang telah disampaikan tadi, telah didapatkan formulasi scale up dari 1 hingga 10 kali, sehingga harapannya dari penelitian tersebut telah didapatkan persamaan parameter sintesis yang dapat diprediksi ke depannya jika dilakukan produksi dengan jumlah yang besar. Kemudian tantangan yang kedua adalah selain dari metode yang harus efisien untuk menghasilkan hasil yang baik adalah dukungan dari alat dan reaktor yang digunakan, karena penelitian ini baru terbatas hingga 10 kali lebih besar dari skala lab. Maka dari itu pemilihan alat dan reaktor untuk jumlah yang lebih besar ke depannya juga harus sangat diperhatikan selain dengan metode dan bahan yang digunakan. Selain itu juga ke depannya sebetulnya penelitian ini juga merupakan bentuk kolaborasi dengan Rumah Sakit Mata Cicendo, dan harapannya hasil penelitian ini dapat dikembangkan terus hingga dapat diproduksi secara massal, karena kami juga telah berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, yaitu dengan Rumah Sakit Mata Cicendo dan juga manufaktur yang ada di Indonesia. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Dr. Atik Rostika Novianti, SSI, MSI, sebagai oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Ya, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promopendus atas capaiannya pada hari ini. Luar biasa ya, tadi dengan banyaknya publikasi dan keberhasilan data-data yang sangat mengagumkan. Ya. Saya ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tadi menyambung bahwa saudara menyebutkan novelty dari penelitiannya adalah salah satunya adalah penemuan metode baru dan bahan yang digunakan gitu ya. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah saudara itu melakukan desain penelitian, misalkan merancang dengan berbagai parameter yang banyak tadi ya, suhu, bahan, pH dan sebagainya, atau try error saja gitu ya. Kemudian yang kedua, banyak sekali tadi pertanyaan tentang viskositas gitu ya. Ada yang rendah, sedang, kemudian yang tinggi. Nah, apakah ada batasan standar, misalkan yang dikatakan rendah itu yang bagaimana gitu ya, yang sedang itu yang bagaimana, nilai secara nilai. Kemudian karena ini penelitiannya multidisiplin ya, melibatkan fisika, tentunya kimia dan juga kedokteran. Nah, kan ada alasan tertentu mengapa saudara sampai melakukan 3 perbedaan tersebut ya. Misalkan dengan kaitannya perbedaan jenis mata manusia barangkali ya. Apakah juga saudara mengaitkan dengan itu, misalkan karena perbedaan apa gitu yang saya tidak tahu gitu ya. Mungkin saudara bisa menjelaskan lebih detail. Untuk apa gitu ketika digunakan viskositas sedang, rendah gitu ya, pada jenis mata yang bagaimana gitu. Barangkali itu saja ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, mungkin dari yang kedua dulu ya Prof. Untuk yang kedua, mengenai menyambung dari pertanyaan sebelumnya, yaitu kebutuhan akan viskositas rendah, menengah, dan tinggi. Viskositas rendah, menengah, dan tinggi ini dikategorikan berdasarkan acuannya itu adalah bahan komersialnya, yang mana bahan komersial ini untuk viskositas rendah memiliki nilai range
dari 0,9 PAS hingga 1,8 PAS. Sementara untuk viskositas menengah itu dari 1,8 PAS hingga 3 PAS. Sementara untuk viskositas tinggi adalah dari 3 PAS hingga 5,5 PAS. Tentunya nilai ini adalah nilai konversi yang mana telah disesuaikan dengan alat yang kami punya di universitas di lab kami. Jadi untuk silikon oil komersial, silikon oil yang kami sintesis itu patokannya adalah silikon oil komersial yang mana nilai range-nya dari 0,9 hingga 5,5 PAS. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, nilai-nilai tersebut itulah yang cocok untuk digunakan untuk penanganan ablasi retina, Prof. Penggunaannya itu sendiri, mengapa perlu 3 nilai tersebut? Yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan kondisi pasien, di mana tentu saja kondisi mata manusia itu meskipun penyakitnya sama, namun juga ada parameter-parameter lain yang sangat mempengaruhi pada kondisi tubuh manusianya itu sendiri. Untuk viskositas tinggi itu dipilih berdasarkan kegunaannya untuk durasi jangka panjang, Prof. Jadi ada pemilihan durasi, tujuannya adalah yang pertama adalah penggunaannya itu untuk kondisi mata seperti apa, dan yang kedua durasinya diprediksi untuk digunakan dalam jangka waktu yang pendek atau panjang. Nah, yang viskositas tinggi ini merupakan silikon oil yang dipilih untuk berbagai kondisi kompleks dan juga untuk durasi yang jangka panjang. Namun demikian, viskositas rendah dan menengah juga sangat diperlukan untuk berbagai kondisi dan durasi lainnya yang diperlukan untuk penanganan ablasi retina. Kemudian yang pertama, penelitian ini apakah langsung trial dan error ataukah dilakukan rancang desain terlebih dahulu? Tentu saja untuk melakukan penelitian, kami tidak serta-merta melakukan sintesis atau produksi dengan mencoba-coba seperti itu, Prof. Yang pertama dilakukan adalah dengan mempelajari jurnal-jurnal atau dari literatur yang ada, dan mempelajari bagaimana cara memproduksi silikon oil, kemudian apa saja karakteristik yang diperlukan untuk bahan tersebut sebagai aplikasi pengganti fitur semua. Kemudian dari data awal yang kami dapatkan, saya juga melakukan identifikasi yang pertama karena kami ingin memproduksi, tentu saja metode sintesis apa yang dapat dilakukan untuk memproduksi bahan tersebut dan bahan apa yang cocok untuk memproduksi silikon oil ini. Yang mana dari sintesis yang dilakukan terdapat 2 yang kami kembangkan. Yang pertama adalah silikon oil polydimethyl siloxane atau PDMS. PDMS ini merupakan silikon oil yang jenisnya itu sama seperti jenis komersial. Maka dari itu kami kembangkan untuk mendapatkan sampel yang sama seperti bahan komersial. Karena di Indonesia sendiri bahan ini masih impor dan harganya mahal. Kemudian untuk swasembada produk dan juga kami melihat berbagai kebutuhan yang ada, seperti yang pertama adalah silikon oil itu sendiri juga diperlukan untuk berbagai kondisi pasien, maka kami juga menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Untuk itu dari kondisi kebutuhan pasien yang ada, yang mana juga di Indonesia mata orang Indonesia juga memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan mata orang luar negeri, seperti itu. Kemudian juga dengan keadaan yang ada, yang mana di Indonesia ini sangat terbatas sekali, Prof, untuk bahan dasar dari untuk sintesis PDMS, maka dicari juga bahan alternatif lain yang dapat memproduksi silikon oil dengan jenis yang berbeda, yaitu polymethyl hidroksiloxan. Bahan ini kami pilih karena dari segi ekonomis lebih mudah didapatkan dan harganya juga lebih murah.
kemudian ternyata bisa memproduksi hasil yang sama baiknya dengan PDMS. Maka dari itu juga kami kembangkan untuk harapannya juga untuk dapat dikembangkan di Indonesia dan menjadi ciri khas atau keunggulan lain dari bahan yang yang kami produksi. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan, bantahan, dan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim penguji untuk memberikan penilaian di ruang rapat. Saudara Promovendus serta para hadirin dipersilakan istirahat. Saudara-saudara, tim promotor, tim penguji, representasi guru besar, serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Silakan Promovendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari seminar usulan riset, ujian naskah disertasi, publikasi jurnal internasional, penelaahan naskah disertasi dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada program doktor bidang ilmu bioteknologi dengan yudisium, pujian atau cum laude. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya atas nama Rektor Universitas Padjadjaran, di sini hadir Pak Rektornya, mohon maaf membacakan, mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudara, dalam sidang promosi doktor ini kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Diba Grace Aulia. Sebelum sidang saya tutup, saya persilahkan saudara Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi doktor baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim pembahas,
Kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor Saudara Diba Grace Aulia. Saudara Diba Grace Aulia, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor dengan yudisium pujian. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya. Sebatas kemampuan kami, keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang sudah saudari hadapi. Saudara Dr. Diba Grace Aulia, kami bangga pada saudara dengan capaian 10 publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi, 1Q1, 5Q2, 2Q3, 1 Sinta 1, 1Q4, insya Allah menyusul satu lagi di Q2. Kemudian menjadi Best Presenter di International Conference on Functional Material Science, bersaing dengan berpuluh-puluh peserta dari 10 negara. Kemudian dengan persaingan yang sangat tinggi berhasil mendapatkan proyek penelitian dan pendanaan internasional dari The Physical and Chemical Research Institute melalui program International Program Associate dan mendapatkan hibah sebesar kurang lebih 450 juta rupiah untuk melaksanakan penelitian selama 6 bulan di Jepang. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudari menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Diba Grace Aulia dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada saudari, kepada keluarga saudari Diba Grace Aulia. Sejak hari ini berakhir sudah tugas kami membimbing saudari Dr. Diba Grace Aulia. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara Dr. Diba Grace Aulia tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Rektor yang hari ini hadir, kemudian Ketua Senat Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Diba Grace Aulia. Kami tim promotor, saya sendiri sebagai Ketua Promotor, Profesor Dr. Rizdiana SSIMN, kemudian Profesor Dr. Arif S. Kartasasmita, SPM, Konsulen MKes PhD, Dr. Fitri Lawati, MSc, sebagai anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan saudara Dr. Diba Grace Aulia menyampaikan ucapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya saudari melakukan studi pada program Doktor Bioteknologi Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. DRA Ira Irawati MSI, Sekretaris Sidang Profesor Dr. Ernat Ir Suseno Amin, tim penelaah, tim promotor dan tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta bimbingan, doa dan dukungan dari berbagai pihak, saya dapat menyelesaikan studi doktoral dan mengikuti sidang promosi ini. Ini adalah momen yang sangat berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan saya, di mana akhirnya saya dapat menggapai cita-cita untuk sekolah hingga S3. Tentunya ini merupakan perjalanan yang sangat panjang dan penuh perjuangan, yang mana tidak bisa saya capai sendirian. Maka dari itu, izinkan saya hari ini dengan penuh rasa syukur
dan hormat untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang terhingga kepada yang pertama, kepada Ketua dan Sekretaris Sidang, serta para penguji, Profesor Dr. Atik Rostika Novianti, SSI MSI, Profesor Dr. Nur Atik, MKes PhD, Ibu Dr. Anissa Aprilia, SSI MSI, dan Profesor Dr. Togar Saragi, MSI. Atas masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga untuk memperkaya penelitian ini. Selanjutnya kepada Ketua Tim Promotor, Profesor Dr. Rizdiana M. Eng, yang merupakan dosen pembimbing saya sejak studi S1 hingga S3 ini. Terima kasih banyak Prof atas bimbingan, kesabaran, dukungan dan yang sangat berarti dan membangun, juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya sejak awal perjalanan akademik saya dari jenjang S1 hingga S3. Dukungan yang begitu besar untuk saya yang saya dapatkan untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik, termasuk dengan kesempatan mendapatkan beasiswa dari S2 hingga S3 dari Profesdi ini, telah membuka pintu bagi saya untuk meraih impian yang mungkin sangat sulit dicapai tanpa bantuan dan kepercayaan dari Profesdi. Selanjutnya, terima kasih yang terdalam juga kepada anggota tim promotor, Profesor Dr. Arif S. Kartasasmita, SPM Konsulen MKes PhD, atas bimbingan, kesabaran dan dukungannya yang sangat besar selama ini. Tanpa arahan dan motivasi dari Prof. Arif, saya tentunya tidak akan dapat mencapai tahap ini. Kepada anggota tim promotor, Ibu Dr. Fitriawati MSc, yang merupakan pembimbing saya juga sejak saya S2 hingga S3, terima kasih yang sebesar-besarnya telah membimbing saya dengan sabar, memberikan kritik dan saran yang sangat membangun, juga dukungan tanpa henti sejak awal hingga proses hari ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Kaprodi Bioteknologi, Profesor Dr. Ernat Suseno Amin, para dosen baik di bioteknologi maupun di fisika, juga para staf, rekan-rekan S3 Bioteknologi Angkatan 2022, juga rekan-rekan lab di Departemen Fisika Unpad yang telah memberikan inspirasi, wawasan, dan dukungan sama ini. Terima kasih kepada rekan-rekan lab atas kerjasamanya dalam penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada keluarga besar, terutama untuk orang tua, atas doa dan dukungannya kepada saya untuk sekolah setinggi mungkin. Terima kasih atas kesabarannya untuk ibu dan ayah yang telah ikhlas mendukung anak pertamanya ini untuk menjadi mahasiswa 3 kali berturut-turut selama 8 tahun ini. Perjalanan ini tentu penuh tantangan, tetapi berkat cinta dan dukungan ibu, ayah, keluarga, adik, semua, alhamdulillah dapat terlewati dengan baik. Terima kasih banyak telah mengizinkan Diba untuk mencapai cita-cita menjadi orang pertama di keluarga besar yang dapat mengenyam pendidikan hingga S3. Gelar ini saya persembahkan kepada ibu dan ayah. Semoga membuat ibu dan ayah bangga dan menjadi motivasi untuk adik juga anggota keluarga lainnya untuk dapat bersekolah setinggi mungkin dan menjadi bermanfaat untuk banyak orang sesuai bidangnya masing-masing. Terakhir, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya, baik yang hadir secara langsung hari ini maupun secara luring. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini yang sangat berarti. Saya yang tinggal dan besar di desa, dengan rata-rata anak mudanya juga lulusan SMA, sangat amat bersyukur mendapat privilege untuk mengenyam pendidikan hingga S3. Studi S3 dan penelitian ini bagi saya bukan hanya tentang memperoleh gelar, namun merupakan proses pembelajaran hidup, menambah wawasan dan memperluas cara pandang. Tentu dalam perjalanannya, proses ini tidak mudah, namun pendidikan selalu menjadi kekuatan dan cahaya yang menuntun kepada kebaikan. Unpad telah menjadi rumah yang sangat aman dan nyaman untuk saya tumbuh dan belajar baik dalam hal akademik maupun kehidupan. Bersyukur sekali dalam perjalanan akademik dari S1 hingga S3 di Unpad ini,
Saya mengenal dan mempelajari banyak hal dari orang-orang luar biasa seperti Bapak dan Ibu sekalian, juga rekan-rekan semua, yang menjadi panutan dan motivasi untuk saya dapat menjadi orang baik dan menggapai cita-cita agar memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi banyak orang. Saya sangat menyadari bahwa tanpa bimbingan Ibu dan Bapak sekalian, juga ilmu dan kepercayaan yang ditanamkan, saya tidak akan bisa mencapai titik ini. Terima kasih atas kebaikan, ilmu, dan inspirasi yang telah diberikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, saya berharap ilmu yang saya peroleh hari ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang di dunia akademik dan kemajuan ilmu pengetahuan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi yang lebih besar, membanggakan keluarga, orang tua, dan juga alma mater. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada tim promotor, tim oponen ahli dan representasi guru besar serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kami persilakan Saudara Dr. Diba Aulia untuk berfoto jika berkenan dengan para penguji di atas panggung dan selanjutnya berdiri di depan bersama keluarga untuk menerima ucapan selamat. Silakan.